Menurut Ahmad, kejadian tersebut bukan hanya isapan jempol belaka, karena beberapa tahun lalu ada peziarah yang mencoba mengambil burung kuntul yang sedang bersarang, tapi malah pengunjung tersebut terjatuh dan langsung meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Qurratul Ain atau yang populer disebut Syekh Qurro adalah seorang ulama yang datang dari negeri Campa Nusantara pada tahun 1416 Masehi atau 1338 Saka. Kedatangan Syekh Qurro ke Pulau Jawa dengan menumpang ekspedisi Tionghoa kelima yang dikomandani oleh Laksamana Cheng Ho. Syekh Qurro pertama kali mendarat di Pelabuhan Muara Jati, di daerah Cirebon. Singkat cerita, Syekh Qurro lalu mendirikan pondok pesantren di Karawang, yang masuk ke dalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Tapi mendapat pertentangan dari Raja Kerajaan Pajajaran, Prabu Anggalarang. Lalu sang Prabu memerintahkan hulu balangnya untuk mengusir Syekh Qurro yang dianggap sudah meresahkan Kerajaan Pajajaran karena banyak warganya mengikuti Syekh Qurro untuk memeluk agama Islam. Untuk menghindari pertumpahan darah, Syekh Qurro pun mengikuti kemauan sang raja pergi ke Malaka. Namun beberapa tahun kemudian Syekh Qurro kembali ke Karawang. Berita tentang berdakwah kembalinya Syekh Qurro di Karawang membuat marah Prabu Anggalarang dan kemudian mengirim putra mahkota, Raden Pamanah Rasa untuk menutup pesantren Syekh Qurro. Namun, saat sampai di pesantren Karawang, Raden Pamanah Rasa justru terpesona oleh keindahan suara Nyi Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Akhirnya, Raden Pamanah Rasa mempersunting Nyi Subang Larang, dan tidak menutup pesantren. Syekh Qurro lalu melanjutkan dakwah hingga akhir hayatnya di Karawang. Makam Syekh Qurro di Desa Pulau Bata, Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang banyak didatangi oleh peziarah dari berbagai daerah di Nusantara. Masyarakat meyakini Syekh Qurro memiliki karomah yang sangat luar biasa. Ahmad, salah satu pemilik warung di dalam komplek makam, menceritakan burung-burung kutul ataupun bango yang hinggap dan bersarang di atas pohon makam Syekh Qurro tidak boleh diambil karena akan mendapat mara bahaya. Menurut Ahmad, kejadian tersebut bukan hanya isapan jempol belaka, karena beberapa tahun lalu ada peziarah yang mencoba mengambil burung kuntul yang sedang bersarang, tapi malah pengunjung tersebut terjatuh dan langsung meninggal dunia. Dan ada juga yang datang menembak burung-burung yang ada di sekitar komplek makam Syekh Qurro. Setelah itu orang yang menembak pulang dan langsung sakit, besoknya dia juga meninggal dunia. Warga sekitar sini gak ada yang berani mengambil burung yang ada di sekitar makam Syekh Qurro. Lanjut Ahmad menceritakan kepada tim Jejak Lakon. Lain halnya seperti diceritakan oleh Fauzi, pengurus makam Syekh Qurro. Ia menceritakan pada tahun 2000 lalu, ada sebuah bis datang mengantarkan peziarah yang mengenakan gomis serba putih. Peziarah tersebut menyewa bis dari Syekh Lemah Abang, tapi saat sampai parkiran makam mereka langsung turun sampai di sekitar makam rombongan tersebut menghilang tanpa jejak. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Qurro atau Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah adalah putra dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Sidik. Dan masih ada garis keturunan dengan Syekh Muhammad Jamaluddin Akbar Al-Husaini serta Syekh Jalaluddin ulama besar Mekah. Demikianlah cerita Syekh Qurro Karawang. Semoga cerita ini menjadikan kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.